Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya perusahaan raksasa yang kelihatannya nggak mungkin goyah, tiba-tiba bisa oleng? Ternyata jawabannya simpel, nggak ada bisnis yang kebal dari dunia di sekitarnya. Nah, di sini kita bakal bedah gimana satu raksasa teknologi nyaris aja tumbang, dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari kebangkitannya yang luar biasa. Kita ngomongin Microsoft loh. Coba ingat, di tahun 90-an mereka itu rajanya, nggak ada lawan. Tapi lihat deh apa yang terjadi selanjutnya. Pertumbuhan mereka mandek, laba merosot, dan mereka benar-benar ketinggalan kereta pas era mobile dan cloud datang. Tapi entah gimana, sekarang mereka bisa balik lagi ke puncak. Ini bukan cuma comeback biasa, ini salah satu transformasi bisnis paling dramatis yang pernah kita lihat. Nah, ini kan bikin kita mikir ya, kok bisa? Gimana ceritanya perusahaan sekuat Microsoft hampir aja kehilangan masa depannya? Jawaban dari pertanyaan ini tuh pelajaran penting banget buat bisnis manapun, nggak peduli besar atau kecil. Jawabannya itu ada di sesuatu yang namanya lingkungan pemasaran. Anggap aja ini kayak kekuatan-kekuatan tak terlihat yang diam-diam bisa nentuin nasib sebuah perusahaan, entah itu bikin sukses besar atau malah bikin jatuh terpuruk. Jadi, lingkungan pemasaran tuh apaan sih? Gampangnya, bayangin ini kayak sebuah arena pertandingan. Di dalamnya ada semua pemain, dan semua kekuatan dari luar yang nggak bisa sepenuhnya kita kontrol, tapi bisa banget nentuin strategi kita bakal sukses gede atau malah hancur lebur. Dan yang menarik, lingkungan ini tuh ada dua lapis. Pertama, ada lingkungan mikro. Ini lingkaran dalam kita, pemasok, pesaing, pelanggan. Terus, ada lingkungan makro. Ini gambaran besarnya. Kekuatan-kekuatan raksasa kayak kondisi ekonomi atau tren budaya yang efeknya kena ke semua orang, termasuk kita dan pesaing kita. Oke, untuk sekarang kita fokus dulu deh ke lingkungan makro. Kenapa? Soalnya disinilah perubahan-perubahan raksasa terjadi. Perubahan yang bisa menciptakan peluang emas, atau sebaliknya, jadi ancaman yang serius banget. Salah satu kekuatan paling dahsyat itu demografi. Simpelnya, siapa aja sih orang-orang di luar sana? Dan lihat ini, Gen Z sekarang jadi generasi paling gede. Jumlahnya 80 juta orang. Mereka udah nyalip milenial. Ini bukan cuma soal angka, ini soal pergeseran kekuatan pasar yang gede banget. Kutipan ini, wah, ngena banget. Digital ada dalam DNA mereka. Mereka itu generasi yang tumbuh besar dengan internet di tangan. Dan ini mengubah segalanya. Mulai dari cara mereka belanja, cara mereka berinteraksi sama sebuah merek, sampai apa yang mereka harapkan dari sebuah produk. Tapi tentu aja bukan cuma soal generasi ya. Ada juga kekuatan ekonomi. Contohnya pas Target gencar promosi bayar lebih murah setelah resesi. Terus isu lingkungan yang bikin Nike jadi makin getol mengurangi limbah dan pakai bahan daur ulang. Dan jangan lupa pergeseran budaya yang dimanfaatkan Aerie dengan kampanye mereka yang sukses besar. Masing-masing ini tuh kayak ombak besar yang harus dihadapi. Dan ada satu kekuatan lagi nih yang sering banget kelewat. Keragaman. Angka di layar ini, $500 miliar, itu daya beli tahunan dari konsumen penyandang disabilitas di Amerika Serikat doang loh. Ini contoh nyata dari segmen pasar yang luar biasa besar dan berpengaruh. Yang baru sekarang ini mulai dilirik serius sama banyak perusahaan. Oke, jadi dengan semua kekuatan ini muter-muter di sekitar kita, setiap perusahaan itu sebenarnya dihadapkan pada satu pilihan penting. Mau jadi penonton aja atau ikut main? Nah, ini dia intinya. Anda bisa jadi reaktif, pasrah aja, nerima nasib, dan berharap yang terbaik. Atau Anda bisa jadi proaktif, turun tangan, coba bentuk perubahannya sendiri, dan ciptakan peluang baru dari situ. Intinya, pasif atau aktif. Mau lihat contoh proaktif yang keren banget? Coba lihat kasusnya Crock-Pot. Jadi ada acara TV populer yang ceritanya nyalahin produk mereka atas kematian seorang karakter. Mereka bisa aja panik kan? Tapi enggak. Bukannya panik, mereka malah bikin kampanye super jenius. #CrockPotIsInnocent. Dan boom, mereka berhasil muter balikin situasi. Cerdas banget kan? Dan ini yang membawa kita balik lagi ke Microsoft. Dihadapkan sama dunia yang berubah drastis, mereka milih buat nggak tinggal diam. Mereka milih jalan proaktif. Transformasinya itu gila banget, dan dieksekusi dalam 3 langkah cerdas. Pertama, mereka rombak total misinya. Dari yang tadinya fokus ke produk, jadi fokus ke hasil buat penggunanya. Nah, ini kemudian nuntun ke strategi kedua, cloud first. Mereka berhenti ngotot ngejar Apple di hardware, tapi milih buat jadi raja di software dan cloud. Terakhir, mereka fokus ke produktivitas. Bikin Office bisa diakses di mana aja, di alat apa aja, bahkan di perangkat punya saingan. Dan hasilnya?
Wah, nggak main-main. Dengan berani beradaptasi sama lingkungan yang baru, penjualan, laba, sampai pendapatan cloud mereka meroket. Ini bukti nyata kalau langkah proaktif mereka itu berhasil total. Jadi pelajaran utamanya apa? Simple, nggak ada bisnis yang hidup di dalam gelembung. Bertahan dan sukses di dunia modern itu artinya harus bisa beradaptasi. Atau lebih bagus lagi, harus bisa memimpin perubahan itu sendiri. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Coba deh, pikirin kekuatan apa aja yang sekarang lagi ngubah industri atau karir Anda. Terus tanya ke diri sendiri, siapa yang lagi nontonin perubahannya, dan siapa yang nanti bakal bengong dan nanya, kok bisa gini ya?